Halo semua, perkenalkan nama saya Novariana, NIM 230531100140. Apakah kalian pernah mendengar gender dan bias gender? Gender merupakan konsep sosial yang menjelaskan peran, tanggung jawab, sifat, dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan oleh masyarakat maupun budaya. Artinya, gender bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil konstruksi sosial yang berkembang dari norma, adat, dan pandangan budaya tertentu. Contohnya, perempuan sering dianggap lembut, sabar, dan cocok mengurus rumah tangga. Laki-laki sering dianggap kuat, tegas, dan cocok bekerja di luar rumah. Sementara itu, seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat dan tidak bisa dipertukarkan. Terdapat perbedaan antara gender dan seks. Seks biologis, alami, kodrat tidak berubah, sedangkan gender, sosial, budaya bisa berubah sesuai waktu, tempat, dan budaya. Selanjutnya, apa itu bias gender? Bias gender adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena peran gender yang dilekatkan masyarakat. Bias ini menyebabkan laki-laki atau perempuan tidak mendapatkan hak, kesempatan, atau penghargaan yang sama meskipun memiliki kemampuan yang setara. Yang pertama itu subordinasi, menganggap rendah salah satu gender. Subordinasi muncul ketika salah satu gender dianggap lebih rendah dan tidak layak menduduki posisi tertentu. Hal ini sering terjadi pada perempuan yang dianggap tidak rasional, terlalu emosional, atau kurang mampu dibanding laki-laki. Contoh dalam subordinasi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika dalam organisasi kampus, laki-laki lebih sering dipilih jadi ketua meski ada perempuan yang lebih kompeten. Yang kedua, marginalisasi, peminggiran salah satu gender. Marginalisasi adalah proses menyingkirkan atau menempatkan salah satu gender pada posisi pinggiran dalam pekerjaan, ekonomi, atau kehidupan sosial. Misalnya dalam satu keluarga, anak laki-laki diizinkan sekolah setinggi-tingginya, sementara anak perempuan disuruh berhenti sekolah dan hanya membantu di rumah. Yang ketiga, double burden, beban ganda. Double burden terjadi ketika seseorang harus menjalankan dua peran sekaligus, biasanya pekerjaan publik dan domestik. Contohnya, ibu yang bekerja di kantor tetap harus memasak, mencuci, mengurus anak, sementara suami tidak membantu pekerjaan rumah. Yang keempat, stereotip, pelabelan atau anggapan tertentu. Pelabelan yang dilekatkan pada gender tertentu seolah-olah sifat atau kemampuan hanya dimiliki salah satu gender. Misalnya, perempuan dianggap cerewet dan hanya cocok jadi ibu rumah tangga. Laki-laki dianggap harus kuat, rasional, tidak boleh menangis, dan harus bekerja di luar rumah. Dan yang terakhir, kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini adalah tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan karena seseorang berjenis kelamin tertentu. Bentuk dalam kekerasan ini adalah yang pertama, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami memukul istri karena masalah ekonomi atau konflik rumah tangga. Yang kedua, kekerasan seksual. Pelecehan verbal, catcalling, sentuhan tidak diinginkan hingga pemaksaan hubungan seksual. Yang ketiga, kekerasan dalam pacaran. Pasangan posesif melarang berteman, mengancam hingga melakukan kekerasan fisik, psikis dengan dalih sayang. Jadi, kesetaraan gender penting agar semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, punya kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi, dan dihargai. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.